Halo semua, selamat datang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Arbian Cahya sebagai ketua kelompok, Intan Safitri sebagai wakil kelompok, dan anggotanya ada Mina Piani, Liza Hanafi, Dewinta Srikandi, Jenika Salma, Gasia Pandya, Nadia Sabina, Divya Ayu, serta Adisa Aulia. Di video kali ini, kami akan membahas tentang Industri 4.0. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar tentang Industri 4.0? Istilah ini sering kita dengar di lingkungan kita. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, mari kita telusuri terlebih dahulu perjalanan revolusi industri dari masa ke masa. Yang pertama, ada Industri 1.0 atau era mesin uap, dimulai pada akhir abad ke-18. Industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap. Mesin ini merevolusi proses produksi, memungkinkan mekanisme produksi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Ditandai dengan munculnya kereta api dan kapal uap yang mengubah cara transportasi dan distribusi barang serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada Industri 2.0 atau era produksi massal. Memasuki abad ke-20, Industri 2.0 ditandai dengan penemuan listrik dan jalur perakitan. Henry Ford adalah tokoh kunci dalam era ini, dengan metode produksi massalnya yang revolusioner. Produksi massal memungkinkan pembuatan barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah, sehingga produk-produk seperti mobil dan barang elektronik menjadi lebih terjangkau. Selanjutnya ada Industri 3.0 atau era komputerisasi. Pada pertengahan abad ke-20, Industri 3.0 hadir dengan penemuan komputer dan otomatisasi. Komputer memungkinkan otomatisasi proses produksi yang lebih kompleks, dan robot mulai digunakan di pabrik-pabrik. Era ini juga ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuka jalan bagi globalisasi. Revolusi Industri 4.0 era konektivitas dan kecerdasan adalah transformasi besar dalam cara kita memproduksi, bekerja, dan hidup. Beberapa pilar utama yang membentuk Industri 4.0 meliputi Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, Big Data, dan Analitik. Industri 4.0 menghasilkan data dalam jumlah besar. Cloud computing menyediakan infrastruktur dan platform untuk menyimpan, memproses, dan berbagi data. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya komputasi secara fleksibel dan efisien. Cyber Physical System (CPS) adalah sistem yang menggabungkan dunia fisik dan dunia digital. Simulasi digital memungkinkan perusahaan untuk menguji dan mengoptimalkan proses produksi sebelum diimplementasikan di dunia nyata. Ini dapat mengurangi biaya dan risiko pengembangan produk baru. Additive Manufacturing 3D Printing memungkinkan pembuatan produk yang kompleks dan disesuaikan dengan cepat dan efisien. Ini dapat mengubah cara perusahaan merancang dan memproduksi produk. Augmented Reality atau AR memungkinkan pekerja untuk mengakses informasi digital secara real-time saat mereka bekerja di dunia nyata. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam tugas-tugas seperti perakitan dan pemeliharaan. Cyber Security dengan meningkatnya konektivitas, keamanan cyber menjadi sangat penting. Perusahaan perlu melindungi sistem dan data mereka dari ancaman cyber. Inti dari transformasi Industri 4.0 adalah terwujudnya pabrik cerdas. Bayangkan sebuah fasilitas produksi di mana setiap mesin, setiap sensor, dan setiap sistem terhubung dalam jaringan yang mulus. Inilah esensi dari pabrik cerdas. Pabrik cerdas tidak hanya tentang otomatisasi, tetapi tentang orkestrasi, data, dan kecerdasan. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang membuatnya begitu revolusioner. Pabrik cerdas, jantung dari Industri 4.0. Konektivitas tanpa batas. Melalui Internet of Things atau IoT, mesin-mesin dapat saling berkomunikasi dan berbagi data secara real-time. Ini memungkinkan pemantauan kondisi mesin, deteksi dini potensi masalah, dan optimasi proses produksi secara dinamis. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan berbasis data. Big Data dan Analitik memungkinkan pabrik cerdas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam jumlah yang besar. Hal ini menghasilkan wawasan berharga yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mulai dari perencanaan produksi hingga pemeliharaan prediktif.
Selanjutnya adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Dengan sistem yang terhubung dengan cerdas, pabrik cerdas dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar. Misalnya, jika ada lonjakan permintaan untuk produk tertentu, pabrik dapat secara otomatis mengatur ulang lini produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Industri 4.0 memungkinkan personalisasi massal, di mana produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu pelanggan. Pabrik cerdas dapat dengan cepat menghasilkan produk yang disesuaikan tanpa mengorbankan efisiensi. Melalui penggunaan sensor dan AI, pabrik cerdas dapat memantau dan mengoptimalkan proses produksi secara real-time. Ini dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Dengan memantau kondisi mesin secara real-time, pabrik cerdas dapat memprediksi kapan mesin akan memerlukan pemeliharaan. Ini memungkinkan pemeliharaan proaktif, mengurangi waktu henti produksi, serta memperpanjang umur mesin. Personalisasi produk dan layanan di era Industri 4.0. Industri 4.0 membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, khususnya dalam hal personalisasi produk dan layanan. Teknologi-teknologi canggih yang menjadi pilar Industri 4.0 memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam dan memberikan solusi yang lebih relevan dan disesuaikan. Selanjutnya, data dan analitik yang mendalam, di mana Industri 4.0 menghasilkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, seperti interaksi pelanggan di platform digital, sensor pada produk, dan umpan balik dari media sosial. Analitik Big Data memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data ini dan mendapatkan wawasan mendalam tentang preferensi perilaku dan kebutuhan pelanggan. Dengan memahami pelanggan secara lebih baik, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dan disesuaikan. Manufaktur yang fleksibel. Teknologi seperti manufaktur aditif, 3D printing, dan sistem manufaktur yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pelanggan. Perusahaan tidak lagi terbatas pada produksi massal produk standar, tetapi dapat dengan mudah menghasilkan produk yang unik dan dipersonalisasi. Ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Keterhubungan dan interaksi yang lebih baik. Internet of Things memungkinkan produk untuk terhubung ke internet dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Perusahaan dapat mengumpulkan data tentang bagaimana pelanggan menggunakan produk dan memberikan layanan yang lebih proaktif dan personal. Misalnya, perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pengguna pelanggan atau memberikan dukungan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kecerdasan buatan atau AI untuk personalisasi. AI dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan dan memberikan rekomendasi produk dan layanan yang dipersonalisasi. Chatbot yang didukung AI juga dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih personal dan responsif. AI juga dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses personalisasi sehingga perusahaan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal dalam skala besar. Contoh penerapan personalisasi di Industri 4.0. Yang pertama yaitu di industri fashion. Perusahaan dapat menggunakan teknologi 3D scanning untuk mendapatkan ukuran tubuh pelanggan yang akurat dan menghasilkan pakaian yang pas dan disesuaikan. Platform e-commerce dapat menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi pakaian yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan riwayat pembelian pelanggan. Contoh penerapan personalisasi Industri 4.0 di bidang industri otomotif. Pelanggan dapat memesan mobil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka, seperti warna, fitur, dan aksesori. Mobil yang terhubung dapat memberikan informasi tentang kondisi kendaraan dan memberikan rekomendasi pemeliharaan yang dipersonalisasi. Untuk penerapan personalisasi di industri kesehatan,
yaitu perangkat wearable dapat mengumpulkan data tentang kesehatan pelanggan dan memberikan rekomendasi gaya hidup dan perawatan kesehatan yang dipersonalisasi. Lalu perusahaan farmasi dapat mengembangkan obat-obatan yang disesuaikan dengan profil genetik individu. Dengan demikian, Industri 4.0 memungkinkan perusahaan untuk beralih dari pendekatan satu ukuran untuk semua ke pendekatan yang lebih personal dan berpusat pada pelanggan. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi perusahaan untuk membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan daya saing.